Allah merahmati beliau, di Fiqhul Hayati wal Ahkam halaman 194. Pelajaran pertama adalah bahwa kesuksesan dari ayat ini, kesuksesan itu hanyalah didapat dengan iman yang benar dan amal soleh. Karena kata Allah di sini, barang siapa beriman beramal soleh maka tidak akan merasa sedih, tidak akan takut, dan mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah. Nah, ini berarti bukti bahwa kesuksesan adalah dengan iman dan amal soleh. Kemudian ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini justru tetap berlaku. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini dinasakh. Bahwa tadinya Yahudi, Nasrani itu mungkin saja beramal soleh kemudian mendapatkan pahala, tetapi tidak yang benar. Yang benar dimaksud ayat ini bukan orang Yahudi yang tetap Yahudi ketika Islam sudah datang. Juga bukan maksudnya Nasrani yang tetap Nasrani sampai zaman sekarang. Tetapi yang dimaksud adalah Yahudi di zamannya saat masih belum terganti agama tersebut. Masih berlaku. Yang dimaksud adalah Nasrani di zamannya sebelum kemudian datang Islam. Kemudian kalau sekarang zaman sudah ada Islam, maka berdasarkan dalil-dalil yang banyak, termasuk di dalam Al-Quran sendiri, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, maka mereka semua tidaklah mendapatkan pahala dan justru malah kekal di neraka karena termasuk golongan orang yang kafir, orang tidak beriman. Dan para ulama jelaskan bahwa tidak boleh kita ragu bahwa Nasrani dan Yahudi kafir, tidak boleh. Benar bahwa banyak ayat Al-Quran tidak memanggil mereka dengan kafir. Banyak ya, tidak semua. Ada tadi yang menyebut mereka kafir, ada. Makanya kita nggak boleh ragu. Cuma banyak ayat Al-Quran ini memanggil mereka dengan panggilan yang lebih soft kedengarannya. Seperti wahai ahli kitab, wahai Bani Israel. Itu bukan berarti mereka tidak kafir. Akan tapi ini juga pelajaran buat kita bahwa tidak semua orang yang kafir dipanggil hai kafir. Malah sebenarnya tidak etis pada dasar yang seperti itu di Indonesia. Ya enggak? Bahkan juga para sahabat seperti itu, mereka enggak manggil hai kafir, enggak gitu kan? Ya enggak? Maka ini juga pelajaran buat kita bahwa ini sebagian orang ada juga ekstrem kanan dan ekstrem kiri dalam hal ini. Yang ekstrem kanan dikit kafir gitu sampai seolah-olah tidak bernilai sama sekali ya, teman yang non muslim. Kemudian juga ekstrem kiri mengatakan oh mereka nggak kafir. Nah, ini keliru, dua-duanya keliru. Yang benar mereka agama selain Islam, itu bukan Islam, non muslim dan juga sekaligus kafir juga. Tapi kemudian dalam kita berinteraksi, kita berbicara dengan mereka, tentu kita berhak untuk memilih kata yang lebih sopan misalnya, sebagai juga dalam rangka mengajak mereka masuk Islam, karena agak mungkin terbayang semakin sulit mengajak orang masuk Islam kalau kita sendiri ke mereka, hey kafir, gitu kan. Ya kira masuk Islam nggak? Akan tertarik masuk Islam kira-kira? Nah, enggak kayaknya singgung. Enggak ya? Singgung kan? Apalagi di Indonesia kata-kata kafir tuh bukan terpahami sebagai non muslim, tapi terpahami sebagai makna yang jauh lebih buruk dari itu. Gitu. Walaupun kita paham dalam Islam kafir artinya non muslim, kafir itu non muslim, non muslim itu kafir. Oke. Kemudian yang menarik juga di ayat ini penegas konsep tadi bahwa ayat ini bukan dalil bahwa agama selain Islam itu mungkin benar, enggak. Justru di sini Allah bilang man amana billah, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang artinya orang Sobiin. Siapa yang beriman kepada Allah? Jadi harus beriman dulu. Oke, pertanyaannya. Yahudi Nasrani beriman enggak sama Allah? Sekarang nih, zaman sekarang Yahudi Nasrani beriman enggak sama Allah? Jawab, yang teman-teman jawab. Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena dia berbuat syirik, menduakan Allah. Iya benar, karena melakukan kemusyrikan. Karena mereka menyekutukan Allah. Berarti nggak beriman sama Allah. Jadi ini penting nih, konsep penting ya. Paham nggak yang lain? Teman-teman lain coba. Paham nggak? Coba. Ya, selain Jidan jawab. Mungkin Jidan Ayo, sering dijelasin. Bang Riwan, Bang. Siapa nih?
Bang Irfan, Bang Dava, Ya siapapun. enggak. Mas Andri aktif, Mas Andri aktif. Bang Irfan nih, Bang Coba Dava. Paham Ustaz di chat. Dava, oke, bagus ya. Jadi jangan sampai ada kesan mereka beriman sama Allah, enggak gitu, enggak, mereka enggak beriman sama Allah. Mereka mungkin mengklaim. Jadi gini, iman sama Allah itu enggak terbagi ya. Jadi enggak bisa saya beriman sama Allah tapi saya enggak percaya sama Nabi Muhammad. Itu sama aja enggak beriman sama Allah, ya enggak? Karena Allah bilang Nabi Muhammad itu nabi untuk semua orang. Kalau kamu ngaku beriman pada Allah, tapi kamu nggak percaya Nabi Muhammad ini nabi buat seluruh manusia, kamu berarti sama aja nggak percaya sama Allah, nggak beriman sama Allah. Kamu bilang saya beriman sama Allah, tapi kamu menyekutukan Allah dalam ibadah, berarti belum beriman. Bisa difahami ya? Ini penting banget. Dan ayat 62 ini, teman-teman sekalian mungkin sekarang bisa dibilang salah satu ayat yang paling mudah sekali untuk menggiring opini orang yang ya belum kokoh keimanannya untuk akhirnya dia berpaham relativism. Semuanya benar kok. Ini Allah bilang Yahudi Nasrani asal beriman beramal. Enak aja asal beriman. Namanya beriman, ya nggak mungkin kalau nggak beriman sama Nabi Muhammad. Nggak masuk Islam nggak beriman namanya. Paham ya? Yang penting beramal soleh. Lah, syarat amal soleh apa? Ikhlas. Didasari iman. Ya, berarti orang yang jadi menurut pandangan orang Islam, amal yang dilakukan siapapun selain Islam itu bukan amal soleh. Tapi jelas, tapi tenang. Ya. Para ulama juga jelaskan bahwa orang yang berbuat baik ya, bukan amal soleh, kita sebutnya berbuat baik saja gitu ya. Berbuat yang nampak sebagai amal soleh, ya, itu ketika memberikan kemanfaatan untuk umat manusia atau untuk masyarakat atau untuk lingkungan, ya. Misalnya non Muslim dia nyumbang, misalnya non Muslim dia cinta lingkungan gitu ya. Non Muslim bikin penemuan, maka itu karena berjasa terhadap sesama lingkungan dan juga manusia, maka dia diringankan siksaan dari neraka. Di neraka itu diringankan. Jadi tetap kekal, cuma kekalnya diringankan. Gimana sih? Misalnya contohnya nih contoh ya. Kalau dia nggak berbuat baik, dia dibakar dengan panas 1000 derajat Celcius selamanya. Ketika dia baik gitu ya, dia dibakar 50 derajat Celcius, tapi selamanya juga. Paham ya? Kayak gitu. Jadi tetap dalilnya bahwa non-muslim diringankan dengan amal baik adalah kisah Abu Thalib dan kisah Abu Lahab. Di mana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Thalib, Nabi SAW katakan, kalau bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan dihukum berat. Tapi karena saya, karena dia bantu Nabi Muhammad selama ini gitu maksudnya, juga karena Nabi memberikan syafaat khusus pada beliau atau kepada dia, maka dia diberikan siksaan paling ringan, yaitu dipanaskan dasar tempat pijakan kakinya sehingga kemudian mendidihlah otaknya. Jadi kakinya nginjek panas, kemudian otak mendidih dengan Allah SWT. Itu paling ringan neraka. Jadi kita boleh bikin tebak-tebakan siapa orang yang di neraka paling ringan siksaannya. Jawabannya Abu Thalib. Tapi itu selamanya, menariknya gitu ya. Jadi meskipun dia siksaan paling ringan, tapi Abu Thalib selamanya disiksa begitu. Orang Islam mungkin saja masuk neraka lebih parah karena kejahatan lebih dahsyat. Jasanya buat Islam juga mungkin nggak ada. Gitu ya. Tapi karena dia bertauhid maka tidak selamanya. Bisa difahami ya. Jadi ada yang di neraka disiksaannya ringan tapi selamanya, ada juga yang disiksanya berat tapi tidak selamanya. Ya Anda nggak perlu bertanya lah mana mendingan. Ya pada akhirnya sulit juga dijawab karena sama-sama nggak bagus. Walaupun ya masih mending yang nanti akan ke surga sih pada akhirnya. Tapi tetap itu buruk, Dan kapan ke surganya juga mungkin bisa jadi lama banget. Satu hari di akhirat saja 1000 tahun di dunia. Oke. Kemudian dalil lain tadi saya bilang apa satu lagi? Dua dalil bahwa amal non-muslim itu bisa berguna buat dia. Setidaknya meringankan siksaan, walaupun tidak bikin keluar neraka. Apa? Satu lagi tadi saya bilang, kisah siapa? Abu Lahab. Dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab ini muncul dalam mimpi sebagian saudara atau sebagian kerabat Nabi. Kemudian dia mengatakan, saya ya diberikan minum
dari jari jempol. Suki tu bihadi li'ata qatifai. Saya dapat minum dari jempol. Jadi dia kalau ngisep jari jempol nih minum. Bisa minum. Ya setidaknya dia di neraka, Abu Lahab di neraka. Cuma masih bisa minum. Ya nggak tahu minumnya seenak apa atau banyak enggak, ya setidaknya sedikit aja. Masya Allah. Surat Al-A'raf aja orang-orang neraka kan gitu. Afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Nah, gara-gara apa? Li'ata qatif Thaibah, karena saya memerdekakan Thaibah. Thaibah ini budaknya Abu Lahab. Dia itu yang ngasih kabar ke Abu Lahab pertama kali bahwa Nabi Muhammad lahir. Pertanyaan saya teman-teman. Jawab ya teman-teman. Abu Lahab itu siapanya Nabi? Paman, Ustaz. Oke, pamannya Nabi. Dia kakaknya ayahnya Nabi. Siapa nama ayahnya Nabi? Abdullah. Abdullah. Kakaknya. Pertanyaan saya, pas lahiran Nabi, Abdullah ada nggak? Udah meninggal. Udah meninggal. Kebayang nggak kalau kalian jadi kakak, punya adik, ya, udah meninggal duluan, istri adik kalian lagi bersalin. Kebayang nggak? Kalian gimana perasaan? Bayang ya? Pasti bantuin lah, Ustaz. Hah? Cuma kan bukan mahram, artinya nggak, kalian nggak lihat langsung. Tapi kalian debar-debar nggak? Menanti nggak? Duh, gimana? Apalagi zaman itu ya, teknologi belum maju. Bisa kemungkinan aja tuh nggak lahir. Gitu bisa jadi kan. Maka Abu Lahab itu debar-debar nunggu. Duh, gimana? Dan itu nampak sekali betapa Abdullah ini anak kesayangan banget. Ya. Adik kesayangan. Ya, kita semua tahu ceritanya gimana Abdullah hampir aja disembelih, ya nggak? Ya kita semua tahu itu. Artinya Abu Lahab juga saat itu kan muncul. Ada saat itu ya. Ini si Abdullah ini yang hampir disembelih ini dulu. Waktu masih kecil. Ditebus dengan 100 unta. Kan gitu. Oke, paham ya? Nah, si Abu Lahab debar. Tiba-tiba datang budaknya dia, budak Abu Lahab. Suwaibah. Ngabarin. Itu sudah lahiran. Itu Siti Aminah sudah selesai persalinan, udah lahir tuh keponakan tuan gitu kan, dia masih tuan. Maka Abu Lahab saking senengnya dia merdekakan tuh Suwaibah. Lah, itulah Suwaibah ini terjadi salah satu yang menyusui Nabi juga, ya. Itu amal baik di sini karena dua hal setidaknya. Yang pertama dia senang Nabi lahir, dan yang kedua karena dia bebasin budak. Dan budak ini nanti, apalagi ya, lebih-lebih budak ini nanti berjasa buat Nabi. Gitu ya, itu menyusui dia. Dan nanti masuk Islam juga budak. Cuma Abu Lahab kita tahu, dia tabat sih. Ada Abu Lahab dua, gak beriman. Tapi dapat keringanan, inna masuki itu bihadhihi li'ataqatis Thaibah. Dalam hadis Sahih Bukhari. Oke. Kita lanjut ke ayat 63. Di mana ayat 63 dirangkaikan oleh Profesor Wahbah sampai ayat 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian kalian. Kalian di sini siapa? Bani Israel. Dan kami angkat di atas kalian, itu suara apa ya? Kami angkat di atas kalian bukit. Kemudian kami katakan, pegang teguhlah perjanjian yang kami berikan kepada kalian dengan teguh. Dan ingat-ingatlah dia. Ingat-ingatlah apa yang di dalam perjanjian tersebut agar kalian bertakwa. Kemudian tapi kalian malah berpaling setelah itu. Dan kalau bukan karena karunia Allah pada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan jadi orang yang rugi. Dan sungguh kalian, wahai Bani Israel, telah mengetahui kisah orang yang melampaui batas di hari Sabat. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan kami jadikan hal tersebut sebagai hukuman bagi mereka di akhirat dan di dunia juga, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 63-66 menyinggung tentang Bani Israel, dan sekali lagi masih ini dalam rangkaian Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala sedang kritisi. Dan sudah kita sebutkan juga kaidahnya bahwa surat Al-Baqarah penuh dengan kritikan terhadap Bani Israel. Dan kritikan terhadap Bani Israel bukan semata kritikan pada Bani Israel, tetapi juga
peringatan agar orang Islam jangan ikut-ikutan. Ada 3 pelajaran atau 3 pembahasan di rangkaian ayat ini. Yang pertama adalah peristiwa pengangkatan bukit. Peristiwa pengangkatan bukit. Lihat di Fiqhul Hayati wal Ahkam ya. Itu katanya gimana bukit anaknya? Ini orang ini itulah saya memang enggak banyak berarti. Gimana sih? Padahal saya udah Dimana di surat Al-A'raf kita semua tahu ya bahwa bukit diangkat kepada mereka, di atas mereka pada saat lagi ngumpul, itu seperti apa? Seperti payung, seperti naungan. Jadi kebayang nggak kalau sampai kalian tuh ketutupan dari matahari gitu? Kebayang ya? Nah, itu kemudian baru diambil perjanjian. Jadi itu andai mereka nggak iyakan ya perjanjian tersebut, itu gunung akan dijatuhin nimpa mereka. Tapi mereka kemudian iyakan. Ngeri nggak? Sumpah diangkat gunung di atas. Ngeri banget ya. Adapun orang Islam maka tidak dibegitukan. Memang Imam Syafi'i dalam Al-Um, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau ngangkat gunung kan enggak. Kalau ngangkat mushaf di atas kepala dalam penyumpahan gimana? Jawabannya hal tersebut dibolehkan dan hal yang baik juga. Bagaimana kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, beliau bilang dalam kitab beliau Al-Um bahwa di Mekah saat itu juga kalau sumpah atau juga beliau cerita juga di Yaman ya, itu di mushaf diangkat di atas kepala seorang. Landasannya apa? Landasannya dalil-dalil yang banyak bahwa sumpah itu, penyumpahan itu harus disertai dengan taglid, disertai dengan sesuatu yang bikin takut. Misalnya ya, dalam hadis itu, dan dalam surat Al-Maidah dulu, di akhir surat Al-Maidah, di halaman ketiga dari belakang, itu sumpahnya dilakukan setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu waktu ngeri, karena di situ ada hadis ancamannya, di riwayat Abu Daud, bahwa kalau orang bohong, sumpah, bisa bikin sumpah palsu, itu tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah lihat. Ngeri. Kemudian juga kasus hadis riwayat Bukhari Muslim terkait dengan li'an, itu Nabi nyuruh sumpahnya di atas mimbar. Jadi yang naik mimbar Nabi nggak cuma Nabi, tapi juga pernah orang biasa, tapi dalam kasus li'an. Itu dia biar serius sumpahnya, nggak bohong, sumpahnya di atas mimbar Nabi. Ngeri nggak sih? Sumpah di atas mimbar Nabi, di zaman Nabi, di Masjid Nabawi. Waduh, nggak kebayang itu berani orang bohong itu, astagfirullah. Jadi ini taglid di al-yamin. Kata Imam Syafi'i ini berlaku apapun yang penting bisa membuat dia takut. Beliau contohkan kalau di Masjid Nabawi di situ, kalau di Mekah beliau contohkan di dekat Ka'bah. Gitu. Kalau nggak ada gitu maka dengan mushaf di Indonesia, karena ya kita nggak ke Ka'bah, nggak ada tempat yang menakutkan gitu ya. Kan cuma Haramain dan Masjid Al-Aqsa saja yang cara syar'i itu benar-benar punya syaraf benar-benar dahsyat ya. Kalau di Indonesia ya mungkin boleh lah di Masjid Istiqlal bisa atau juga, tapi praktiknya kan nggak di masjid, di tempat penyumpahan, maka caranya adalah dengan diangkat mushaf. Oke. Kalau di sini Bani Israil diangkat bukit gede di atas kepala mereka. Lanjut. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa masakh atau pengubahan wujud, di mana pengubahan wujud di sini berlaku pada sebagian Bani Israil, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan ini kejadian di zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud. Pertanyaan saya, Nabi Daud setelah atau sebelum Nabi Musa? Setelah. Nabi Daud itu setelah. Bagus. Nabi Daud setelah Nabi Musa. Ya, kira-kira jaraknya 3 generasi atau 4 gitu. Di zaman beliau ada tempat yang dekat laut ya, di Syam. Kemudian kerjaan orang-orang Yahudi saat itu Muslim ya. Kita kalau bilang Yahudi tapi zaman Nabi Daud itu Muslim. Kita bilang aja deh Muslimnya Nabi Daud gitu. Orang-orang Islamnya Nabi Daud saat itu ya, itu mereka kerjanya di pinggiran laut tersebut adalah mancing ya, nelayan. Tapi kemudian datang perintah untuk apa? Di dalam Taurat perintahnya hari Sabtu, hari ibadah tidak boleh kerja. Hari ibadah tidak boleh kerja. Menariknya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Justru di hari Sabtu ikan-ikan malah banyak. Malah benar-benar muncul di permukaan, gak usah dipancing, diambil pakai tangan bisa. Banyak banget lagi, banyak.
Adapun kalau hari Ahad sampai hari Jumat sepi. Ya susah, ada cuma susah. Malah kayak ngumpet itu mereka. Ikan-ikan tersebut. Wah, serba salah kan mereka. Kalau nurutin hari Sabat, peraturan hari Sabat, nggak kerja hari Sabtu, mereka nggak dapat ikan nih. Aduh. Tapi kalau mereka kerja juga hari Sabtu saat lagi rame-ramenya, mereka berarti melanggar hari Sabat. Karena serba salah, mereka kemudian punya ide, sebagian mereka ya, sepertiga dari mereka. Karena nanti mereka sendiri terbagi jadi tiga kalangan. Itu kisahnya ada di surat Al-A'raf. Di pertengahan juz yang ke-9. Di mana akhirnya ide salah satu dari sebagian mereka itu adalah, ya udah kita pasang jalanya hari Jumat sore, kemudian kita ambil lagi hari Ahad pagi. Kebayang ya? Dengan demikian maka kita tetap bisa datang kok ke tempat ibadah hari Sabtu. Kita nggak kerja kok. Dan juga di saat yang sama ikan-ikan tersebut terjala oleh kita yang sedang muncul di hari Sabtu. Benar mereka coba. Benar. Naruh jala Jumat, kemudian Sabtunya nggak ke jalan, nggak ke pantai ibadah, nggak kerja. Ahad pagi mereka cek, ikannya banyak, sudah terjebak di jala. Akhirnya mereka terusin itu, mantap juga nih ide nih. Wah, kita bisa menggabungkan dua kebaikan. Ya, asik ceritanya gitu. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar, ini adalah pengingkaran janji, ini adalah pelanggaran. Ya, tadi si Sabat ini adalah pelampauan batas di hari Sabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dihukum. Ini peristiwa yang ketiga, yaitu mereka dihukum, diubah jadi kera. Jadi yang melanggar tadi diubah jadi kera. Kunu qiradatan khasi'in. Oke. Kemudian, mungkin nanti teman-teman bakal bertanya tentang ini, saya siap deh. Teman-teman, kalau ada pertanyaan tentang, gitu sih? Tanda jadi pertanyaannya. Kalau nggak nanya berarti mungkin jelas. Intinya, mereka dianggap salah oleh Allah dan kemudian mereka dihukum jadi kera. Oke. Kemudian pelajaran terakhir dari rangkaian ayat ini adalah nasihat bagi orang-orang yang beriman yang durhaka. Bahwa pentingnya memberikan peringatan kepada orang-orang durhaka dengan menyebutkan kisah-kisah tersebut. Jadi orang durhaka, orang yang berdosa jangan dimusuhi dalam artian tidak didakwahi, ya. Kita membenci perbuatan tapi tidak orangnya. Justru kita ingatkan, dan di antara cara mengingatkannya adalah dengan menyebutkan kisah orang-orang yang pernah berbuat salah kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rangkaian ayat berikutnya adalah rangkaian ayat yang ada di ayat 67 sampai 73. 67 sampai 73. Suara saya jelas gak? Jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ayat 67 sampai 73 Allah Subhanahu wa taala kembali membawakan perkataan Nabi Musa, di mana kata Nabi Musa, kata Allah, ya Allah berfirman, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Sebenarnya terjemah Baqarah bukan sapi betina sih. Sapi saja cukup. Cuma memang ya jenis kelamin nanti betina gitu. Karena sapi, ini juga pelajaran buat teman-teman juga ya. Mungkin lagi belajar bahasa Arab. Sapi bahasa Arabnya apa? Apa sapi bahasa Arabnya? Jawab dong, jawab. Pakai chat deh, pakai chat. Jawab. Semua jawab pakai chat. Laki perempuan, gak apa-apa. Biar aktif. Saya mau tahu ada merhatiin nggak? Apa Baqarah? Oke, cakep. Kalau sapi laki-laki apa? Mantap, Bang Rizky, Bang Haridi. Sapi laki-laki apa? Sapi perempuan apa? Sapi perempuan apa? Sapi laki-laki apa? Kenyataannya dalam bahasa Arab bagus karirnya. Iya, bukan bakor, tapi laki-laki ya. Kenyataannya gitu dalam bahasa Arab. Bakor, bener Mas Riwan, bener. Kenyataannya bakor bukan sapi laki-laki. Kenyataannya bakor artinya sapi-sapi. Karena dalam bahasa Arab, satu sapi bakoroh, atau banyak sapi itu bakorun. Jadi bakorotun satu sapi, bakorun banyak sapi. Ini namanya
ada jenis jamak begitu, cuma ngilangin tak, seperti tamrotun jadi tamrun, inabatun inabun, buah-buahan bisa gitu, tufahatun tufahun. Ikan juga sama, samakatun satu ikan, banyak ikan samakun. Cuma kan biasanya kalau diajarin ke sekolah-sekolah, ikan samakun, samak aja sebenarnya ya oke lah, tapi kalau mau lebih presisi lagi, satu ikan itu samakatun, samakah? Banyak ikan samakun. Boleh juga, tapi kalau sapi bakar udah jamak. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau kita jangan berpikir sapi betina bakarutun, sapi jantan bakarun, jangan ya. Udah, begitu aja. Bakarutun sapi baik laki baik perempuan. Nanti tinggal diperjelas aja unsal bakoro atau zakarul bakoro, diperjelas nanti di kalimatnya ditambahin aja. Tapi benar ini bahwa yang disembelih sapi di sini sapi betina, betul adanya. Itu kalau itu betul. Cuma kalau kita menerjemahkan bakoro harus sapi betina, nggak cukup sapi, maka keliru juga. Oke. Nanti ini saya sudah bilang ya bahwa alur di sini apa di mana ya? Pokoknya saya pernah bilang bahwa alur cerita di dalam Al-Quran itu Masya Allah beragam sekali. Ada alur urut, cara urutan cerita dari 1, 2, 3 gitu. Ada yang nggak, ada yang tiba-tiba langsung urutan 4. Terus 5, terus 6, terus urutan 1, 2, 3. Ini mirip film Star Wars. Ya, jadi kita diajak satu rangkaian cerita terus dibawa ke prequelnya. Ya, dibawa ke prequel. Nah, di sini juga sama, Allah langsung bawa cerita. Ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan, sungguh Allah perintahkan pada kalian untuk menyembelih sapi. Allah belum ceritain kan di sini. Ntar Allah ceritanya ntar. Saya malah udah bocorin ngasih spoiler sekarang. Ntar cerita, Allah bakal cerita kenapa kok tiba-tiba Nabi Musa nyuruh Bani Israel nyembelih sapi. Ntar intinya kita diajak melihat Nabi Musa bilang ke kaumnya, sungguh Allah suruh kalian sembelih sapi. Maka kemudian mereka malah mengatakan, kamu bercanda. Nabi Musa, kamu pengen mengolok-olok kita. Kata Nabi Musa, aku berlindung pada Allah dari menjadi orang yang bodoh. Jadi masa sih saya di sini bercanda? Bener kalian nih disuruh nyembelih sapi. Ini menarik, bikin kita penasaran kan ya. Teman-teman kalau baca cerita gini, penasaran nggak sih? Kok tiba-tiba disuruh nyembelih sapi? Terus kaumnya kok tiba-tiba bilang bercanda kamu? Jadi penasaran kita. Ini ada apa sebenarnya cerita di belakang? Kok tiba-tiba begitu? Antar, tenang. Allah simpen penasaran tersebut. Ntar biar kejutan, biar juga semakin kalian ini semangat baca Quran. Jadi nggak, karena kalau udah cerita gini, udahlah udah tahu ceritanya. Tapi kalau penasaran prequel, iya. Malah jujur banyak orang itu lebih penasaran prequel daripada sequel. Kalau saya pribadi lebih penasaran latar belakang satu cerita daripada lanjutannya. Baik, kita lanjut. Kemudian kata mereka, tolong dong berdoa minta pada Allah, jelasin kepada kita apa tuh sapi kayak apa tuh. Kata Nabi Musa, sapi yang Nabi Musa tentu di sini ada penyingkatan cerita ya. Kalau lengkapnya, maka Nabi Musa berdoa pada Allah, mengatakan, ya Allah, sungguh umatku sudah saya suruh nyembelih sapi. Apapun sapinya mereka malah nganggap remeh, nganggap bercanda. Kemudian mereka minta diperjelas sapi yang dimaksud sapi kayak apa. Akhirnya Allah kemudian mengatakan, wahai Nabi Musa, sungguh sapi yang saya perintahkan adalah sapi yang dia la faridun wala bikrun awan bainazal, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Antara itu. Maka lakukanlah yang diperintahkan. Nabi Musa kemudian nyampein ke umatnya. Itu aslinya gitu. Tapi di sini Allah persingkat langsung, tiba-tiba Nabi Musa hari berikutnya gitu ceritanya udah mengatakan, sungguh sapi yang disuruh disembelih adalah sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ya, sekitar antara itu, maka lakukan dong yang kalian diperintah. Kemudian mereka kembali bukannya langsung melakukan, kan gampang tuh. Enggak, mereka malah tetap nanya lagi. Tolonglah, hanya kepada Tuhan kamu minta penjelasan, itu sapi warnanya apa? Nabi Musa kemudian minta penjelasan pada Allah. Allah kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan sapi yang disuruh perintah, selain dengan kriteria tadi, juga kriteria dia warnanya adalah sofra faqi'ul launuhu tasurun nadhirin, kuning yang cerah warnanya sehingga membuat senang orang yang memandang. Kemudian mereka bukannya langsung melaksanakan karena cuma 2 kriteria, malah terus bertanya, kayak apa tuh sapinya? Sungguh nih, sapi banyak nih.
Innal baqara tasyabah alaina. Ini lucu, mereka malah bilang gini, innal baqara tasyabah alaina. Ini sapi banyak, belum jelas yang mana. Ya kan artinya sebenarnya mereka lakukan saja. Sapi kan udah enak sapi, ini enggak dirinci-rinci lagi. Akhirnya, maka kata mereka, sungguh kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Wa inna insya Allah la muhtadun. Kata Nabi Musa, sungguh Allah perintahkan kalian sembelih sapi yang kriterianya seperti satu, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. 2, warnanya kuning tua, cerah. 3, yang sekarang nih kriterianya adalah sapi tersebut belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan belum pernah juga untuk dipakai mengairi tanaman, sehat dan tidak belang. Jadi ada berapa kriteria sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Apa aja yang pertama? Bantuin ya, sebutin. Pertama apa? Titik di chat. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, sapinya harus. Woi, apa nih nggak ada yang jawab? Oke, kuning. Apa lagi? Tadi apa yang pertama? Tidak tua, tidak muda. Mantap. 3. Betinanya nggak ada. Bang Ibam, nggak ada betina. Betina nggak ada. Cuma nanti memang sapi yang disembelih. Tidak belang, tidak bakal sebajak sawah. Mantap. Lagi. Udah berapa nih? 4. Udah 4. 2 lagi. Tidak mengairi tanaman. Ya, tidak mengairi tanaman. Terus 1 lagi, sehat. Musallamatun, sehat. Oke. Mantap. Kata mereka, qalul ana jita bil haq. Sekarang baru engkau membawa kebenaran. Astagfirullah. Kemudian akhirnya mereka menyembelih sapi tersebut dan hampir-hampir mereka nggak bisa melaksanakan perintah ini. Oke. Kemudian di ayat yang ke-72 kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum lanjut ke 72, jadi akhirnya mereka nih, singkat ceritanya, nyari tuh dengan 6 kriteria ini, nyari. Susah mereka. Akhirnya dapat di satu anak kecil, dia jualan sapi karena berbakti pada orang tuanya. Disuruh sama orang. Dia pokoknya anak bakti sama orang tuanya, disuruh ibunya gitu. Akhirnya kemudian mereka beli karena ini sapi langka dengan kriteria 6 tadi gitu ya. Akhirnya dijual lah dengan harga mahal. Dan ini di satu sisi adalah keberkahan bagi si anak yang berbakti pada orang tua ini. Karena dapat duit banyak dari jual sapi. Di sisi lain adalah hukuman juga buat Bani Israel yang mempersulit diri mereka dan kebanyakan nanya sehingga jadi harus bayar mahal. Jadi udah susah dapetin karena sapi ya sedunia paling cuma satu tuh yang memenuhi syarat 6 itu. Udah gitu mereka juga harus bayar mahal. Nanti kita ambil pelajaran dari situ. Kemudian ayat 72, ini yang saya bilang prequelnya. Kemudian Allah bawa kita mundur. Kata Allah, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Kemudian kalian bertanya-tanya, siapa nih pembunuhnya? Kalian mencari-cari tahu. Kalian saling tuduh-menuduh, kamu nih, enggak. Jadi saat itu di Bani Israel, saat zaman Nabi Musa, itu ada orang terbunuh. Siapa nih nggak ketahuan. Pokok korban terbunuhnya nggak ketahuan. Akhirnya mereka saling tuduh-tuduh, bertanya-tanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Ini menarik, di sini Allah bilang kalian membunuh, padahal yang membunuh satu orang, nanti bakal ketahuan satu orang. Karena mereka seperti seolah meridhoi pembunuhan tersebut. Dan juga karena perilaku mereka yang buruk, ya, mereka membunuh. Kemudian itu ayat 72 dibawa ke prequel. 73 balik lagi dibawa maju. Paham nih? Paham nggak urutannya? Jadi 67 sampai 71 itu alur maju. 72 mundur, dibawa mundur. Kenapa? Itu awal ceritanya apa kok disuruh? Jadi awal ceritanya ada mayat
terbunuh, nggak ketahuan siapa pembunuhnya. Mereka saling tuduh, saling tanya-tanya. Akhirnya mereka tanya ke Nabi Musa, tolong dong, siapa nih yang bunuh? Tanya Allah. Kata Nabi Musa, oke, saya berdoa. Kemudian kata Allah, kalau mau tahu siapa pembunuhnya, sembelih sapi dulu. Gitu. Nah, kemudian mereka apa tadi? Lanjutannya apa terus? Udah disuruh nyembelih sapi, kata mereka apa? Bercanda nih. Oh, lu ada takhiduna huzwa. Kamu bercanda, bikin kita olok-olok. Masa mau tahu pembunuh pakai sembelih sapi? Terus sapi yang mana? Sapi banyak. Ya sebenarnya gampang kan, mereka sembelih aja sapi. Terus enggak mereka apa? Akhirnya terus tanya seperti yang tadi. Jadi itu ceritanya. Sudah jelas teman-teman? Sudah jelas ceritanya kayak gitu? Oke. Kemudian Allah bawa kita ke kisah mundur lagi. Kisah maju lagi. Berarti ini apa nih? Sequel ya, sequel. Jadi tadi cerita asli, versi originalnya. Apa sih istilah kalau original cerita tuh apa sih? Pokoknya gitu. Cerita originalnya kemudian dibawa ke prequelnya, itu judul, kemudian dibawa ke sequelnya. Lore. Oke. Dibawa ke sequelnya sekarang. Lanjutannya, jadi setelah sekarang udah dapat sapi, terus diapain? Udah disembelih nih, diapain? Kata Allah, fakul nadribuhu biba'diha. Pukulkan mayat tadi dengan bagian tubuh dari sapi ini, yaitu pahanya. Jadi sembelih pahanya, kulin tulangnya, kulin ke mayatnya tersebut. Kadzalika yuhyillahu. Demikian Allah hidupkan orang yang telah mati. Yani setelah dipukul, mayatnya hidup. Kemudian mayatnya ngomong, pembunuh saya adalah dia, ditunjuk. Ya. Akhirnya ditangkap, dihukum kisos. Kemudian meninggal lagi, orang tadi meninggal lagi. Bentar doang, bangun cuma buat mereveal, untuk mengungkap apa atau siapa yang membunuh. Terus mati lagi dia. Kata Allah, demikianlah kami hidupkan yang mati, dan kami perlihatkan pada kalian ayat-ayatnya, agar kalian mengerti. Oke, itu ayatnya. Mudah-mudahan dipahami. Jujur kalau buat saya pribadi, ini sebenarnya salah satu bagian yang paling rumit difahami buat anak kecil, buat saat ngafal atau belajar soal bakal jujur. Saya waktu kecil dulu, apa sih ceritanya? Baru ngeh itu SMP pas baca Al-Bidayah wa Nihayah. Baru SMP baca. Tentu waktu itu versi terjemah, saya belum bisa bahasa Arab waktu itu SMP. Saya baca terjemah Al-Bidayah wa Nihayah, bagian kisah para nabi, yang terjemahnya judulnya Kisah Para Nabi. Buku yang saya pakai itu terjemah Pustaka Azam. Sebenarnya sekarang banyak penerbit bagus juga. Itu buku recommended banget buat teman-teman. Bahkan versi terjemahnya juga lumayan bagus, lumayan bagus. Saya udah baca terjemahnya, udah baca Arabnya, setelah udah bisa bahasa Arab, baca Arabnya, itu bagus banget. Banyak hal kisah Nabi yang detail kita nggak tahu kalau kita cuma ngandelin cerita-cerita waktu zaman PPA doang. Dan saya suka sedih banyak teman-teman ini nggak tahu cerita Nabi, tapi dia tahu cerita artis-artis luar negeri gitu, atau artis dalam negeri. Dia tahu alur hidup pemain bola gitu, atau atlet olahraga, tapi dia nggak tahu cerita Nabi yang begitu luar biasa. Padahal cerita Nabi nggak banyak, tapi nggak tahu juga ternyata. Oke, ala kulli hal, saya nggak ngerti waktu SD baca surah Al-Baqarah nggak ngerti. Saya baca terjemah Al-Quran itu SD. Terjemah Al-Quran saya baca SD. Saya senang banget itu terjemah. Senang pokoknya lah. Tinggal hafal nama Rasulullah gitu. Kemudian SMP baru baca. Saya baru ngerti, oh gini maksudnya. Kalau Quran doang kan urutan gini, nggak tahu mana urutan, mana mundur, mana maju. Kalau baca buku Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi, Kisah Para Nabi, itu beliau juga sekaligus menafsirkan, karena beliau bikin buku itu setelah bikin buku tafsir. Jadi beliau di situ sekaligus menafsirkan dan meringkas tafsir beliau di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian jelas baru, oke. Dan malah bisa dibilang, atau bukan bisa dibilang, memang benar lah bahwa ini sebenarnya penyebab kenapa disebut surat Al-Baqarah. Jadi ini kisah sentralnya. Surat Al-Baqarah ini banyak kisah ya, tapi kisah sentralnya sampai surat ini disebut surat Al-Baqarah adalah apa? Adalah karena kisah ini. Ini kisah Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah termasuk satu dari surat yang namanya nggak di awal surat. Yang namanya nggak di awal surat. Ya. Ini teman-teman di chat pada ngomongin Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi itu panjang ya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Yang saya maksud yang diterjemahkan dan terjemahnya yang bagus itu terjemah bagian kisah para nabi. Dipisah jadi Qasasul Anbiya, jadi kisah para nabi. Itu aja. Kamu kalau membaca itu. Kalau Al-Bidayah wa Nihayahnya itu malah jangan ya, karena nggak ada terjemah versi utuh. Saya baca versi utuhnya bahasa Arab.
terjemahnya yang Al-Bidayah beneran itu nggak ada versi utuhnya. Yang ada versi ringkasan. Ada Pustaka Azam tuh nerbitin terjemah Al-Bidayah itu maksudnya ringkasan Al-Bidayah. Kalau aslinya nggak mungkin seperti itu. Cuma berapa jilid. Harusnya lebih tebal lagi kalau diterjemahkan. Kemudian juga Al-Bidayah yang aslinya itu yang lengkap, tidak hanya kisah para nabi, itu banyak kisah politiknya, kisah khalifahnya, kisah sepanjang umat Islam gitu ya. Banyak kisah militer, kisah unik yang sebenarnya mungkin bagi teman-teman tidak terlalu penting, tapi bagus daripada kita baca sejarah-sejarah yang aneh-aneh. Mending baca sejarahnya umat Islam. Akhirnya kita ngerti setidaknya banyak ibrah pelajaran di situ. Oke. Kalau Mukhtasar kisah Nabi nggak tahu saya malah ada apa enggak. Ya, tapi banyak lah buku kisah Nabi. Cuma itu mendingan sekali langsung Ibnu Katsir. Terjemahnya juga bagus kok. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran dari ayat ini. Fiqhul hayat wal ahkam. Fikih kehidupan dan juga hukum-hukum terkait dengan ayatnya. Mesti kita ambil pelajaran. Halaman berapa berarti halaman yang pertama adalah bahwa orang kalau banyak nanya, banyak merinci, itu bukan terpuji dalam agama. Ini penting ya, tolong. Banyak orang, saya bilang banyak karena saya mengalami benar-benar merasakan banget dan menyaksikan saat masih kecil sampai sekarang, menyaksikan orang kadang belajar fikih itu ketika nanyanya justru yang aneh-aneh, gitu ya. Nanya justru yang aneh-aneh. Nanya yang sebenarnya jarang banget terjadi. Termasuk di akun Madhab Syafi'i, itu saya masuk banyak saja yang kadang saya skip karena itu hampir nggak akan terjadi itu. Dan banyak hal penting, pertanyaan lain yang lebih prioritas ya mungkin akan dijawab pada saatnya. Tapi banyak yang lebih prioritas daripada itu. Tapi aneh pertanyaannya. Ya itu pertanyaan khayalan seperti hanya ingin tahu aja. Pertanyaan pengen tahu doang. Bukan pengen cari solusi hidup. Ini jangan seperti itu. Mental kita belajar agama jangan seperti itu. Fikih aja nggak bagus, apalagi akidah. Anda belajar fikih seperti itu aja nggak bagus, apalagi akidah. Ya itu lebih buruk lagi kalau akidah. Anda malah nanyanya bagaimana kalau gini, kenapa gini? Jangan ya. Memang ada hal yang terjelaskan dalam ilmu. Anda tanya biar ustadznya menjelaskan gitu ya. Biar kemudian Anda mendapat informasi. Tapi ada hal yang tidak dijelaskan dalam ilmu atau itu sangat hampir tidak mungkin terjadi, maka sebagai penuntut ilmu di masa belajar jangan menganeh-anehkan pertanyaan. Jangan punya mental yang penting nanya. Enggak, jangan yang penting nanya. Ya, atau biar kelihatan ya kita tidak menuduh niat orang, cuma ini aja waspada. Jangan sampai muncul perasaan saya harus cari pertanyaan jangan yang sederhana. Karena kalau sederhana ketahuan banget baru belajar. Saya cari yang aneh-aneh biar ketahuan udah banyak belajar. Jadi ketika dia nanya udah yang aneh-aneh, jadi baru dijelasin sama ustadznya. Kemudian dia nanya udah aneh-aneh aja gitu. Ketahuan nih, berarti dia selama ini udah tahu nih yang dijelasin ustadz, udah dia pahamin nih. Maka dia kemudian pertanyaan lebih sophisticated, lebih maju, lebih canggih pertanyaannya. Jangan seperti itu. Ini seperti Bani Israil nih. Itu banyak nanya gitu. Padahal sebenarnya kalau dia ngamalin aja dikasih materi. Ini amalin udah selesai. Selamat dunia akhir, tapi enggak nanya. Gimana kalau gitu? Maunya gimana dirinci? Enggak. Ya. Oke, kemudian juga di sini Allah merintahkan nyembelih sapi. Ya. Ini ada isyarat pesan. Teman-teman ingat nggak di ayat-ayat sebelumnya? Bani Israil awal-awal nyebrang. Ini kan Nabi Musa. Ini kisah penyembelihan sapi ini udah di Syam, ya. Sekitaran Palestina walaupun belum masuk Al-Quds. Saya kasih penjelasan lagi bahwa Nabi Musa membawa Bani Israil nyebrang dari mana? Tadinya Nabi Musa dan Bani Israil di mana? Tadinya Mesir. Di Mesir. Kemudian mereka nyebrang laut. Menuju kemana tujuan utamanya? Al-Quds. Al-Quds, Yerusalem. Ya. Tapi mereka kemudian nggak mau jihad. Jadi udah nyampe dekat Al-Quds. 10 dari 12 perwakilan, ibaratnya kalau sekarang perwakilan rakyat ya, perwakilan rakyat Bani Israil, 10 dari 12 perwakilannya nggak mau jihad. Nggak mau, kenapa? Gara-gara di dalam Al-Quds saat itu ada
bangsa Amalek. Bangsa yang jahat, badannya gede-gede dan kuat-kuat. Mereka pengecut, takut, nggak mau. Udah kita nggak masuk deh, nggak masuk. Akhirnya ya udah, Allah hukum Bani Israel dengan hukuman itu, ceritanya di surat Al-Maidah ya. Dengan hukuman mereka tinggal di padang pasir selama 40 tahun. Tersesat di padang pasir. Itulah kisah penyembelihan Baqarah ini terjadi di saat mereka sedang di padang pasir gitu. Jadi mereka di padang pasir bikin peradaban deh, bikin kayak rumah gitu, tenda-tenda. Ini kisah itu terjadi di situ. Jelas ya? Oke. Pertanyaan saya, tadi saya bilang, saya nanya tadi di awal, apa yang disembah Bani Israel atau sebagian mereka saat baru nyebrang? Saat baru nyebrang laut, apa yang mereka sembah? Atau pas masa-masa itu lah, lagi masa-masa itu apa yang mereka sembah? Mereka kan musyrik tuh, nyembah apa? Patung sapi. Nyembah patung sapi, bagus. Jadi di saat mereka di padang pasir tuh selama 40 tahun, ada masanya Nabi Musa sempat ngapain? Sempat ninggalin mereka 40 hari untuk menerima Taurat. Nabi Musa balik. Nah, malah nyembah sapi. Ibarat kalian punya dosen, ya, 3 bulan short course di luar negeri, balik-balik kalian malah nggak ngerjain tugas gitu, atau bukan yang nggak ngerjain tugas, malah kalian ngancurin kelas gitu, kurang lebih gitu gambarnya. Atau guru bentar, waktu zaman sekolah, bentar ya saya dipanggil kepala sekolah, balik-balik kalian malah bikin konser dalam kelas contoh gitu, bikin berantakan. Marah, ini Musa marah, dilempar lah kepingan Taurat. Kisah kita semua tahu, udah lewat ya. Ditanya, mereka nyembah sapi. Sehingga sekarang Allah nyuruhnya nyembelih sapi agar hilang itu kecintaan terhadap berhala sapi itu, agar hilang benar-benar. Kan kata Allah di sebelumnya, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Gitu. Wa usyribu fi qulubihimul, hati mereka dimasukin kecintaan terhadap menyembah berhala sapi. Oke, kemudian juga pelajaran berikutnya, poin ketiga adalah, itu digeser Mas Zidan. Ada 2. Poin ketiga adalah mereka ini ngeledek perintah Nabi, dan ini nggak boleh. Haram hukumnya meledek ajaran Islam, nggak boleh jadi bercandaan, nggak boleh. Ya, kalian mungkin ada yang suka jadi stand up comedy dan semisalnya, atau kalian suka lah bikin apa misalnya ya, hiburan gitu di grup WhatsApp kalian, misal contoh kalian terkenal lucu atau di obrolan kalian saat makan siang atau saat buka puasa. Jadi kalian silakan bercanda, tapi jangan dengan dusta, jangan dengan agama, itu aja. Jangan jadiin agama topik bercandaan. Itu jangan. Bercanda ini bukan ketika, mungkin Ustadz ada yang kalau ceramah itu lucu, bukan gitu maksudnya. Nggak gitu. Maksudnya, jadi dia topik agama ini dijadiin bahan bercandaan. Itu yang dimaksudnya. Jelas nih. Baik. Kita lanjut, poin keempat adalah, yaitu di sini Allah menghidupkan orang yang mati. Jadi penegasan juga kepada Bani Israel bahwa Allah mampu hidupkan yang mati. Kemudian juga di sini larangan membunuh. Pelajaran kelima, larangan membunuh. Larangan, jadi membunuh benar-benar diingkar di sini sampai kemudian dihukum qisas. Kemudian bukti di sini betapa kerasnya hati-hati mereka. Dan ini keras hati mereka efek dari mereka ini sudah lama sekali berada di bawah ajarannya Firaun. Sudah lama sekali. Dan juga mereka kemudian di zamannya Firaun tuh disuruh kerja-kerja berat, sehingga seperti keras hati mereka, karena mereka hanya fisik aja, fisik aja, tidak pakai otak, tidak pakai hati gitu. Sehingga berefek. Kalau Buya Hamka dalam tafsir tambahan tidak ada di sini, sebutkan juga itu efek dari penjajahan. Jadi mereka kena ditindas, dijajah gitu, jadi keras hatinya. Itu dan juga lemah mentalnya. Juga di sini kata Syekh Wahbah, dalil bahwa syariat umat Islam sebelum umat Islam Nabi Muhammad itu dapat menjadi syariat Islamnya Nabi Muhammad. Ini tentu tidak dipakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pakai. Jadi ulama beda pandangan. Syariat Islam sebelum Islamnya Nabi Muhammad ini dapat dipakai nggak kalau ada di Quran, ada di hadis? Banyak ulama bilang dapat dipakai, karena nggak mungkin ada di Quran, ada di hadis, kecuali buat kita juga berarti. Kalau kata Imam Syafi'i nggak. Kalau nggak diperjelas Nabi benar-benar dipakai, maka
nggak dipakai kalau cuma cerita doang. Paham ya? Tapi itu yang dimaksud dengan syar'u man qablana, syariat sebelum kita itu yang ada di Quran, di hadis. Adapun yang di Taurat, di Injil mah nggak perlu dipusingin ya. Jadi jangan sampai, waduh, kalau syariat umat Islam sebelum Islamnya Nabi Muhammad juga syariat buat kita, berarti kita harus ngecek Taurat dan Injil, harus rajin baca dong. Itu jadi sumber fikih dong, enggak gitu. Yang dimaksud dengan syar'u man qablana itu kalau disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Seperti kisah gini kan, orang bunuh. Kalau pengen tahu siapa yang terbunuh, maka cari sapi sembelih pukul. Enggak gitu. Bukan gitu syariatnya menurut kita. Nah, karena itu syariat Bani Israel. Dan semisal kayak gitu pembahasan. Dan ini banyak mungkin nanti kalau di kelas usul fikih akan dibahas sama Ustaz Hadromi. Kemudian pelajaran yang ke-8 adalah ini tentang qasama, mungkin bukan di sini jelasinnya. Agak cuman oke. Lanjut dulu ayat ke-74. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kemudian kalian makin keras hati kalian setelah itu. Laksana batu atau lebih keras dari batu. Padahal batu saja, ada yang dari batu tersebut memancar sungai-sungai. Jadi maksudnya bumi kan batu, ya tanah tuh, tapi bisa mancar sungai. Sungai itu kan bawahnya batu berarti kan ya. Sungai pecah itu kan bebatuan. Bebatuan juga kadang ya jadi apa di dalam sungai batu, air pun mengalir melintasi batu tersebut. Atau air ketika terus menghujam sebuah batu akan hancur, pecah. Ya, apa tuh prosesnya dalam ilmu geografi dan fisika. Ya, kalau pantai kan kena abrasi gitu. Kalau batu kena air terus hancur namanya apa? Nah, kalian tulis di chat deh. Oke, kemudian atau Allah Subhanahu wa taala dan juga batu ada yang pecah. Tererosi, mantap, jazakallahu khairan, Bang Rafi ya. Tererosi. Nah, ini ayat tererosi nih. Kalian boleh kali tadabbur ayat Quran terkait dengan geografi, terkait dengan erosi tanah. Masuk juga sama. Gimana? Ada istilahnya nggak kalau batu? Oke, nantilah kalian cari. Kikis. Kemudian kata Allah, ya itu bahasa Indonesia. Oh iya. Gimana dong? Abrasi itu pantai setahu saya. Kalau pantai dia pakai laut, tapi nggak tahu nanti cari aja ntar. Oke. Kalau nggak tahu ntar aja. Melapuk Ifat. Ini Ustadz Fathan nih, Madinah. Siapa? Bang Fathan. Oke. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, batu bisa hancur. Kemudian keluar dari batu tuh air, mata air memancar dari batuan. Bisa. Batu pun bisa jatuh karena takut pada Allah. Di sini Allah pengen ngungkapin bahwa batu aja sebegitu ya bisa hancur dengan air. Kalian ini lebih keras dari batu. Dikasih nasihat, kagak juga nurut, enggak juga. Kemudian taat. Gitu. Kata Allah, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Kemudian ayat ke-75, sebelumnya pelajaran ayat ini, karena ayat pendek, pelajaran juga tidak begitu banyak, tapi dalam sebenarnya kalau mau diulik-ulik, kalau mau diulik-ulik, intinya di dalil bahwa beberapa fungsi dari batu, juga beberapa keajaiban batu, beberapa fenomena alam terhadap batu, juga dalil bahwa betapa kerasnya hati mereka, bahkan lebih keras dari batu, dan juga bukti bahwa lagi-lagi ini contoh perumpamaan dalam Al-Quran. Kita sudah bilang di awal banget dulu, pertemuan kita yang kedua, apa yang pertama? Yang kedua, bahwa Allah memberikan yang ketiga berarti pertemuan ketiga kita, tapi kalau saya yang kedua, perumpamaan dalam Al-Quran banyak, dan Allah ngasih perumpamaan untuk memperjelas. Di sini Allah biar jelas bagaimana kerasnya hati mereka, Allah kasih perumpamaan berupa batu. Oke. Ayat yang ke-75, apakah kalian, wahai orang beriman, ya benar-benar berharap mereka akan beriman kepada kalian ini? Allah sekarang Allah bawa kita ke zaman Nabi. Allah bilang ke orang umat Islamnya Nabi Muhammad, kalian umat Islam Nabi Muhammad nih, kalian berharap Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah itu pada beriman sama kalian? Sementara sebagai mereka dulu udah mendengar firman Allah, ya kan mereka diajak sama Nabi Musa mendengar firman Allah kan gitu. Bahwa ada Musa salasin alaihi wa sallam nabi asyir kata min qatarubi bainalahi, dan seluruh ayat-ayat di surat Al-A'raf. Waqtara Musa qaum Musa bainal rajulan limiqatina, 70 orang dari Bani Israel diajak untuk dengar firman Allah. Ya karena mereka minta tolong, kita mau dengar firman Allah kayak gimana firmannya. Benar, mereka dengar. Terus itu mereka minta apa lagi? Minta melihat Allah. Nah, itu nggak dikasih. Akhirnya mereka disambar petir. Oke. Tapi mereka sudah mendengar firman Allah langsung.
Tapi mereka malah mengubah. Ini lucu, astagfirullah ya. Udah dengar langsung Allah ngomong. Mereka terus mengubah-ubah, mendistorsi firman Allah. Setelah mereka sudah paham dan mereka tahu kebenaran. Dan mereka kalau bertemu dengan orang yang beriman, orang Islam, maksudnya Islam Nabi Muhammad, mereka mengatakan, kita beriman juga kok. Tapi kalau mereka sudah sesama mereka sendiri, mereka mengatakan, kamu nih, kok cerita-cerita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kalian? Nanti orang Islam malah mencela kalian. Maka cerita tersebut, kalian nggak mikir. Maksudnya ayat ini, ayat 76 adalah Nabi Muhammad SAW ketika mengepung Khaybar itu sempat sahabat ya menyebutkan tentang kisah mereka. Jadi mereka dengar, kok tahu sih Muhammad ini cerita tentang kita? Kok tahu sih? Ya. Kok tahu tentang leluhur kita? Kalian cerita ya? Enggak, padahal mereka nggak cerita. Tapi Allah yang ngasih tahu. Itu maksudnya. Atuh hadits bima fatallahu alaikum wajib inda rabbikum apa? Oke. Sampai ayat 76 saja karena kita tapi mungkin karena ini satu rangkaian, nggak apa-apa dengan 7778. Kata Allah, apa mereka nggak tahu bahwa Allah itu mengetahui yang mereka sembunyikan dan mereka nampakkan. Di antara mereka ada ummiyun yang tidak tahu kitab suci kecuali hanya bacaan saja, kecuali hanya angan-angan. Amaniyah ada dua tafsiran. Yang pertama bacaan saja, jadi mereka cuma baca nggak tahu arti, cuma tilawah nggak tahu arti. Dan juga ini berarti teguran buat kita, jangan sampai ngaji cuma baca tapi nggak tahu arti. Kemudian juga amaniyah artinya angan-angan, mereka cuma berangan, masuk surga, kita beriman masuk surga, tapi nggak beramal soleh. Ini udah teguran buat kita. Betul bahwa di awal tadi saya bilang orang Islam akan masuk surga juga, cuma nggak gitu caranya. Nggak, kemudian berangan-angan nggak beramal. Enggak, jangan gitu. Jangan mentang-mentang orang non-muslim kalau beramal nggak bakal masuk surga, orang Islam juga ujung-ujung bakal masuk surga. Nggak gitu. Nggak gitu. Ya, kalian kalau nggak beramal malah terus bikin dosa, bisa-bisa akhirnya keluar dari Islam juga pada suatu saat. Semakin berkurang iman, kan gitu. Iman bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan dosa. Kalian kalau melemehkan dosa, tidak beramal soleh, ya akan terus berkurang, bisa-bisa kemudian murtad. Nasallahu sama ya. Jangan seperti itu. Kata Allah, wa inhum illa yadhunnun, mereka cuma duga-duga. Artinya mereka baca Quran cuma tilawah, terus duga-duga, kayaknya saya ngerti Quran. Saya baca terjemahan ngerti. Ya kan nggak gitu. Quran Anda betul ada yang bisa difahami langsung dengan terjemah. Ada juga yang butuh dipelajari. Ada yang butuh serius lagi. Ada yang mungkin yang tahu cuma ulama. Ada yang mungkin yang tahu cuma Allah. Nah, jadi tidak seperti itu. Dan juga jangan menduga-duga saja belaka bahwa kita nanti langsung surga tergini. Nggak beramal. Itu teguran buat kita juga. Baik. Kemudian ini sebenarnya ada sebab nuzul, cuma kita tidak singgung. Beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa firman Allah, yaitu Taurat, itu sudah diubah-ubah oleh Yahudi. Jadi harus yang kita yakini ya. Ini hal yang kita yakini. Jadi jangan ragu bahwa dalam Taurat ada distorsi. Jangan ragu. Ya. Dan banyaknya tidak. Maka itu pelajaran terpenting. Dan juga ini teguran pada yang cuma ngaji saja, tidak memahami ayat, atau yang tidak mengamalkan, hanya menduga-duga dan mengira-ngira, membayangkan, mengangan kita akan masuk surga. Padahal sebenarnya harus beramal. Jadi ini bukti bahwa betapa orang-orang zaman Nabi dari kalangan Yahudi pun mewarisi karakter Bani Israel dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita pelajari. Selesai sampai sini. Untuk hari ini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan. Oh ya, udah ada pertanyaan nih. Di kolom Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Mas Andi Riwan, konsekuensi iman kan satu paket lengkap. Keyakinan, perkataan, perbuatan. Satu nggak dilakuin nggak jadi. Kalau bilang yakin tapi nggak mau syahadat, berarti nggak iman. Terus bandingin syahadat tapi meyakini Rasulullah kayak orang biasa, iya nggak beriman, sedih banget. Jadi harus dia bersyahadat. Syahadat harus. Orang beriman dengan hati enggak. Saya belum bersyahadat, belum muslim. Harus bersyahadat. Bersyahadat juga, tapi kalau hatinya nggak beriman juga bukan muslim. Iman harus 3. Oke. Kemudian Mas Andi Brown bertanya, 10 dari 12 ini 12 tribes-nya Yusuf. Iya benar. Jadi Nabi atau Bani Israel punya 12 tribes, 12 suku. 12 tribes. Terkenal sampai sekarang istilah. Kalian Google aja. 12 tribes. Ntar muncul penjelasan. Itu Bani Israel. Sampai sekarang masih mempertahankan 12 suku tersebut. Nah, Nabi Musa itu punya peraturan nukoba.
itu dari 12 tadi punya perwakilan satu masing-masing. Ini setiap ada urusan apa-apa, Nabi Musa nyuruh atau memerintahkan mereka, ngajak mereka diskusi. Ini mirip apa namanya? Seperti sekarang perwakilan rakyat. Ini juga ya kalau misalnya nanti kita lagi bahas fikih pemilu dan semisalnya, ini ya pasti akan keluar pembahasan ini. Ulama yang menulis tentang fikih pemilu atau fikih terkait dengan ya voting dan semisalnya, itu pasti mereka bawakan di antara dalilnya adalah tentang nuqaba Bani Israel, bahwa Bani Israel pun mereka tidak semuanya syuro, tapi mereka punya perwakilan. Jadi enggak satu Bani Israel semua diambil pendapat, enggak, tapi diambil pendapat perwakilannya saja. Suatu suku, satu perwakilan. Dari Ilyatun Niswa, pertanyaan yang dibolehkan dalam Islam yang sebatas apa? Tentu yang tidak diboleh seperti apa? Baik. Pertanyaan yang boleh, pertanyaan yang tidak ada unsur memaksa dan berlebih-lebihan. Seperti memang tidak jelas, maka itu boleh. Artinya Ustadznya mengatakan bahwa kita harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Terus dia nanya, Ustadz, apa hal yang membatalkan puasa? Nah, itu baru kan. Kalau dibilang hal yang membatalkan puasa aja, nggak jelas. Apa yang membatalkan puasa? Tapi kemudian Ustadznya dijelasin, batal puasa ada di blok 10. Ya, kata di matan Abi Suja kan ada 10. Di fikih Syafi'i dasar. Udah di 10. Itu dia nanya lagi, Ustadz, kalau menangis, Ustadz, kalau tidur, Ustadz, kalau kumur-kumur pakai teh manis, Ustadz, kalau sikat gigi pakai odol, kadang-kadang ya, ini udah dijelasin 10 tadi, terpahami bahwa itu semua pembatal. Selain itu tidak membatalkan. Berarti andai orang kumur-kumur pakai teh manis, ya belum batal. Tapi ya kalau ketelan, masalahnya ya kumur pakai teh manis mesti yang ketelan lah. Minimal rasa manis itu dikit, itu ya batal dia puasanya. Gitu. Kalau nggak ada, maka selama tidak masuk nggak batal. Ke gigi, odol, apa lagi ya? Lucu-lucu gitu. Jadi itu yang terlarang, yang terlalu mendetail. Ya. Dan kemungkinan mungkin nggak dilakukan. Atau mungkin terjadi, tapi bukan sekarang. Dan bukan dia kejadian. Kalau donor darah gimana? Ya dia sendiri kurang darah orangnya. Tapi dia bertanya, apa donor? Dia kurang darah. Gitu ya. Atau dia sendiri nggak pernah donor darah dan tidak akan donor darah, dan donor darah pun bisa malam-malam. Gitu. Tapi bertanya dengan niat buruk. Jadi kesimpulannya, bertanya yang tercela itu, atau dia bertanya berlebih-lebihan. Ini penjelasannya ada di dalam Dalil Falihin Syarah Riyadhus Shalihin Ibnu Alan, juga di Fathul Bari ada. Dan tafsir surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum. Yang pertama berlebih-lebihan, jadi nggak butuh sebenarnya untuk dijelasin, tapi dia minta rincian, itu berlebihan. Kemudian 2, hampir tidak terjadi, jadi pertanyaan yang ngayal. Kemudian yang ketiga, ini tambahan dari yang tadi poin saya sebutkan, yaitu dia bertanya di zaman Nabi, dimana kalau bertanya di zaman Nabi dan dijawab oleh Nabi, jadi aturan baru, jadi peraturan baru. Kalau di zaman sekarang kamu bertanya kepada Ustadz nggak mungkin kan jawab bikin syariat baru, mungkin nggak mungkin kan. Jadi misalnya Nabi Musa nyuruh membeli sapi, kemudian mereka nanya ke Nabi Musa, sapinya kayak apa? Kan ketika Nabi Musa nyebut sapinya begini 6 kriteria, itu jadi syariat baru kan, benar nggak? Jadi wajib kan? Gitu. Tapi kalau nanya sekarang, maka ya Ustadz nggak bisa bikin syariat baru. Ya kalau zaman Nabi masih hidup, itu nanya pantang banget. Makanya para sahabat dulu hampir nggak pernah nanya. Di Quran sendiri pertanyaan sahabat cuma 11 pertanyaan. Yas'alunaka kan cuma 11. Itu juga 11 itu nggak semua sahabat yang nanya. Ada yang orang non-muslim nanya juga, atau orang-orang yang baru masuk Islam. Bukan sahabat senior. Mereka kata dia, maka kata Anas bin Malik, kita senang kalau ada orang Arab kampung datang ke Madinah terus nanya, karena mereka nggak tahu, dalam tanda kutip ya, nggak tahu malu, terus banyak nanya, terus belak-belakan gitu bahas kitanya. Maka kita senang dengar pertanyaan mereka. Kita nggak berani nanya, tapi kalau dengar orang nanya senang juga. Ngerti nggak? Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Kalian segan nanya, tapi senang kalau ada teman suka nanya gitu. Karena senangnya bukan dalam rangka menyetujui, tapi ya setidaknya at least ada faedah gitu.
dari ada yang speak up nanya. Itu gitu. Jadi kalau zaman Nabi nggak boleh, karena akan memperberat. Tapi kalau bukan zaman Nabi maka tidak mengapa. Jadi ada 3 tadi unsur. Saya berikan contoh dari zaman Nabi. Di antara Nabi pernah agak tersinggung, agak menampakkan ketidaksetujuan ketika Nabi bilang, sungguh Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Innallah kataba alaikumul hajja fahujju. Kemudian ada sahabat nanya, aku lamin ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasul. Rasul diam. Rasul jawab gini, laukul tunam lawajabat wala masufatu. Kalau saya yakin, nanti jadi wajib tiap tahun, dan kalian nggak akan mampu tiap tahun haji. Itu bener banget tuh, alhamdulillah. Nabi nggak jawab. Tapi juga aturan jangan ditanya. Jadi karena kalau Islam nyuruh lakukan sesuatu ya, tanpa memperjelas waktunya, berarti minimal sekali. Itu udah cukup, sekali cukup. Tanpa diperjelas waktunya. Kalau sholat diperjelas waktunya, setiap matahari tergelincir ya, berarti setiap matahari tergelincir zuhur. Terus setiap hari matahari tergelincir. Haji kan enggak. Puasa Ramadan setiap Ramadan ya, berulang-ulang. Tapi kalau haji enggak. Haji cuma bilang berhajilah. Enggak ada setiap bulan Zulhijjah, enggak ada gitu. Sehingga enggak berlaku. Itu barangkali 3 poin tentang kriteria pertanyaan yang tidak dibolehkan. Adapun selain itu malah pertanyaan yang dibolehkan. Apalagi kalau pertanyaan benar-benar untuk diamalkan. Seperti dia misalnya bertanya tentang jarak safar. Dia mau safar, dia bertanya jarak safar. Itu pertanyaan dia butuh banget. Dia bertanya dia mau safar nih, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dilakukan orang berpuasa saat safar misalnya. Atau dia head, dia nanya, Ustaz, saya head Ramadan, saya ngapain ya biar tetap bisa beribadah. Kayak gitu pertanyaan benar-benar dia butuhkan untuk diamalkan, itu pertanyaan yang terpuji, bagus. Kemudian pertanyaan dari dua yang terima siapa Ustaz? Nah, kamu cari di surat Al-Maidah. Dua yang terima namanya Kaleb dan Yusha. Yusha atau Joshua ya, Joshua dan Kaleb. Dulu tuh saya cerita ini di FK, saya ingat ada teman kalian di FK yang bilang, Kaleb tuh pemain basket, ada namanya Kaleb di NBA. Oh ya mungkin aja karena Kaleb nama di Taurat. Ya orang-orang Barat itu suka namain anaknya pakai nama-nama nabi atau orang soleh di Taurat. Kaleb dan Yusha atau Yosua. Itu nanti Yusha jadi penggantinya Nabi Musa kan ya, kita tahu semua ceritanya di surat Al-Kahf. Jadi asistennya, kemudian jadi nabi nanti. Kemudian dia yang akhirnya memimpin Bani Israel bebaskan Al-Qud. Pertanyaan dari Bang Irfan Kemal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa jadi salah satu berkurang minat hak ke Bani Israel? Nampaknya tidak. Kenapa? Karena Bani Israel ini setelah Nabi Ibrahim apa sebelum? Jawab. Nabi Musa itu setelah atau sebelum Nabi Ibrahim? Bang Irfan Kemal atau yang lain jawab. Setelah kan? Setelah. Karena Nabi Musa keturunan Bani Israel gitu. Setelah, bagus. Nah, justru kisah penyembelihan yang jadi pencariatan itu justru Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail. Makanya dalam Islam juga tidak harus sapi, boleh juga kambing dan boleh juga unta. Jadi bukan dari kisah Nabi Musa. Penyembelihan sendiri sebenarnya asal ceritanya itu dari Nabi Adam. Penyembelihan pertama itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam ketika anaknya bukan tengkar sih lebih tepatnya, atau berbeda pendapat gitu ya, yaitu si Qabil dan Habil, di mana Habil ya tetap pada bagian dia, tapi Qabil protes, saya maunya bagiannya Habil, itu ketika mau dinikahin. Kemudian Allah suruh ya udah diberikan pengecualian buat mereka suruh nyembelih atau mempersembahkan sesuatu, maka kemudian Habil menyembelih kambing besar, kemudian satu domba besar, kemudian diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu penyembelihan yang pertama. Kemudian pertanyaan dari Bang Andika Putra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukan banyak cerita keburukan Bani Israel. Ada tidak kisah kesolehan Bani Israel selain Nabi biasa jadi Ibrah? Selain Nabi itu Yusha dan Kaleb tadi saya bilang. Atau Kaleb lah. Yusha kan jadi Nabi nanti. Kaleb bukan Nabi. Kaleb jadi dia yang lain pada pengecut, dia enggak teguh. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Bukan Nabi Bani Israel. Bani Israel bukan Nabi. Di Quran ya kan?
Ada di Quran. Nah, tapi Allah puji. Saya nggak ingat sekarang. Selain Kaleb saya nggak ingat. Apa ya? Ada ide? Oke. Kalau aku lihat, tapi Allah bilang di surah Al-Imran, laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka nggak sama semua kok. Di antara mereka juga ada yang rajin sholat malam. Jadi Allah memuji. Dan ini banyak, nggak cuma di ayat Al-Imran tadi, juga di ayat-ayat lain dari Al-Quran. Allah memuji Bani Israel. Cara ini mereka nggak semuanya buruk. Mereka nggak semuanya buruk. Dan di Ilatul Niswa, ada yang bertanya, kenapa Allah mencaratkan memuji Allah padahal Allah sudah maha terpuji? Apa ini berbahaya untuk akidah? Kalau dia pertanyaannya pengen tahu, menguatkan keimanan, ya, bukan untuk ngetes ustadznya misalnya, atau bukan untuk asal nanya doang gitu ya, tidak tujuan terpuji tadi, maka ini jangan. Apalagi kenapa? Pertanyaan kenapa itu seharusnya dihindari dalam pembahasan akidah. Jadi kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, ya, faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab, wa man radda hukmal kitab kana minal kafir. Ini ngeri, saya juga dulu ngafalin matan Aqidah Tahawiyah tahun 2011, ngeri banget. Itu kata Imam Tahawi, barang siapa mengatakan kenapa Allah merintahkan gini, maka dia telah melawan Al-Quran. Barang siapa melawan Quran, dia kafir. Cuma ulama jelasin, ini maksudnya kalau bertanya mengingkari. Tapi kalau bertanya bukan mengingkari, pengen tahu, maka tidak seperti itu. Walaupun tentu tingkat berbahayanya juga ada ya, resiko kesana juga ada daripada nggak nanya atau bertanya dengan pertanyaan lain. Jadi itu kata beliau, faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab, wa man radda hukmal kitab kana minal kafir. Demikian kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawi. Okay. Jadi kalau pertanyaan gini, maka tidak termasuk yang berbahaya buat akidah. Kalian nggak butuh jawabannya pertanyaan ini? Ini pertanyaan bukan buat saya kan, cuma memberi contoh kalau pertanyaan gini gimana gitu. Tapi bukan itu pertanyaannya kan. Baik, lanjut. Nafis, wafat Nabi Musa di Baitul Maqdis, benar? Jadi mereka benar. Jadi mereka belum masuk ke Baitul Maqdis, ke Al-Quds, Nabi Musa meninggal dulu aja. Nabi Musa itu bedain Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya, Masya Allah. Ini juga menyentuh sekali. Nabi Muhammad SAW meninggal dan sudah Fathu Mekah. Dan orang sejazirah Arab, semenanjung Arabia, dari Yaman sampai Kuwait sekarang gitu kurang lebih, dari Bahrain sampai Hijaz, ya, Qatar, Oman, Emirat, wilayah satu semenanjung Arabia itu sudah Islam semua. Nabi belum wafat. Sementara Nabi Musa, ya alhamdulillah sih, beliau sudah melihat Firaun tenggelam gitu. Tapi Nabi Musa belum berhasil masuk Baitul Maqdis, sudah meninggal duluan. Itu bedanya. Jadi beliau nggak melihat kesuksesan Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Yang memimpin Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis adalah juniornya Nabi Musa, adalah murid Nabi Musa, yaitu Yoshua tadi, Nabi Yoshua. Kemudian Nabi Musa akhirnya dimakamkan di jarak ya, lemparan batu dari gerbang Al-Quds. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau, kalian akan kasih tahu di mana makam. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Mas Kafi, ganggunya mental Bani Israel pasti jadi Firaun berdampak pada sikap mereka. Paksa Bani Israel bisa jadi sedikit dimaklumi. Menarik ya. Enggak, karena itu salah satu aja. Lebih kepada mereka apa yang mereka lakukan setelah itu. Terus mereka selama ini gimana, selama dijajah itu menjaga keimanan apa enggak. Kenyataannya mereka ikut musyrik. Gitu. Akhirnya mereka kalau misalnya dipaksa nyembah berhala, ya udah nyembah berhala saat dipaksa aja. Di rumah mereka tauhid, nyatanya enggak. Gitu. Juga mereka lancang sama Nabi Musa, banyak lancang. Malah di Quran mereka manggil Nabi Musa pakai nama. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih. Oke. Katanya butuh dijawab juga. Kenapa Allah? Kalau kenapa, sekali lagi pertanyaan kenapa itu dihindari. Kenapa? Karena kita enggak. Karena dua hal. Yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala pada dasarnya memerintah itu dengan irodah yang mengandung hikmah, dengan kehendak yang mengandung hikmah, bukan karena terdorong faktor tertentu. Ulangi. Tidak, Ahlussunnah wal Jamaah
bahwa Allah Subhanahu wa taala saat melakukan apapun itu karena itu disebabkan kehendak Allah kehendak Allah yang mengandung hikmah. Sekali lagi, kehendak Allah yang mengandung hikmah. Bukan karena terdorong faktor tertentu. Enggak. Jadi dalam buku-buku disebut la li'illatin. Bukan kan terdorong faktor. Jadi pertanyaan kenapa itu? Ya problem karena Allah melakukan dia sekehendak Allah dan kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Bukan karena kenapa terdorong sesuatu terus Allah lakukan, enggak gitu. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua juga karena hukum dalam Islam itu bukan karena kenapanya. Ya. Jadi kita disuruh sholat, itu kita tetap wajib sholat, ya. Apapun alasan kenapanya itu tetap wajib sholat. Kan gitu. Jadi kita tahu nggak tahu, ya. Dan apapun kenapanya Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, itu tidak berpengaruh pada hukum. Hukum hanya dipengaruhi ilat hukum, bukan kenapanya Allah nyuruh, kenapanya Allah melarang. Jadi misalnya contoh, Allah kenapa, ya misalnya kita bertanya, kenapa Allah ngebolehin buka puasa bagi orang yang pergi jauh, gitu ya. Mungkin kalian mikir, oh karena capek, gitu. Kalau pergi jauh capek. Tapi para ulama jelasin bahwa yang penting jaraknya jauh. Mau capek nggak capek, mau Anda naik pesawat, mau Anda jalan kaki, sama-sama Anda boleh nggak puasa. Berarti kan kenapanya itu berarti bukan itu. Dan tetap meskipun benar ada hikmahnya meringankan apa tuh orang yang susah saat safar, tapi bukan itu alasannya, bukan itu kenapanya. Dan kenapanya nggak ngaruh pada hukum. Itu makanya Allah bilang di surat Al-Anbiya, dan ini berarti kenapa kita nggak boleh nanya lagi Allah kenapa. Yang ketiga adalah karena kita seharusnya lebih mikirin kenapa kita melakukan daripada kenapa Allah melakukan. Surah Al-Anbiya Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang perbuatan Allah. Kalian yang ditanya tentang kalian kenapa berbuat. Oke, itu 3 alasan. Jadi saya ulangi, 3 alasan kenapa kita tidak boleh bertanya kenapa. Atau boleh saya tambahkan 4, nggak masalah. Yaitu yang pertama adalah karena Allah melakukan segala sesuatu itu dengan iradah, kehendak yang mengandung hikmah. Bukan karena faktor tertentu. Bukan terdorong. Jelas? Yang kedua, karena hukum tidak terkait dengan kenapanya. Yang ketiga, karena kita harus lebih merhatikan kenapa kita daripada kenapa Allah. Yang keempat, karena itu hal gaib. Karena itu hal gaib. Kenapanya hal gaib? Kita nggak tahu. Ya. Ini tuh termasuk, kalau Allah nggak sebutin, berarti kan hal gaib. Kita bertanya tentang hal gaib. Nah, padahal kita sudah jelasin di pertemuan pertama banget bahwa iman itu terkait dengan keimanan. Kalau Allah jelaskan, maka kita imani secara rinci. Kalau Allah tidak rinci, maka kita imani secara global. Demikian. Oke, sekarang apa hikmahnya? Kamu kita tetap, saya kalau bilang gini, nggak boleh nanya kenapa. Tapi ke orang yang ya kepalanya penuh dengan syubhat misalnya, atau dia orang non Muslim sedang debat Islam, atau dia pengen masuk Islam, cuma dia belum paham lah konsep-konsep seperti ini. Dia pokoknya maunya nanya Islam, pokoknya harus jawab gitu. Kan ada orang kayak gitu ya nggak? Ada orang dia nggak mau, dibilang nggak bisa kenapa, nggak boleh kenapa, dia nggak mau. Kayak orang seperti ini perlu kita berikan jawaban. Tentu tidak sebagai kita menjawab kenapa ya, tapi memberikan pendekatan saja hikmahnya gitu ya. Bukan dalam rangka mewakili Allah, saya atas nama Allah mengatakan enggak gitu. Nah, misalnya hikmahnya Allah nyuruh memuji Allah, kalau Allah sudah terpuji adalah supaya kita melakukan ibadah dan kita mendapat pahala, kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah benar sudah terpuji, tapi dengan Allah nyuruh kita memuji Allah, berarti Allah ingin kita melakukan ibadah. Sama Allah, sholat. Allah nyuruh sholat. Allah mau kita sholat, mau kita nggak sholat, Allah tetap Tuhan. Ya nggak? Mau seluruh manusia nggak menyembah Allah, Allah tetaplah yang al-ma'bud, yang disembah. Jadi, tapi Allah nyuruh sholat, biar kita beribadah. Biar kita semakin banyak pahala, semakin dekat pada Allah. Kemudian juga untuk menampakkan hal tersebut. Jadi semakin nampak. Allah terpuji, iya. Tapi semakin nampak keterpujian Allah dengan banyak hamba-hambanya yang memuji Allah. Semakin nampak. Semakin terkuatkan, terpatri dalam jiwa. Baik. Dan menarik ya bahwa dalam dunia nyata juga, itu
yang terpuji pun itu kita tetap terpuji memujinya. Saya ulangi lagi. Sesuatu yang terpuji itu kita tetap bagus memuji, ya, tetap terpuji saat kita memujinya. Gak ada kan orang mengatakan ini udah terpuji, nggak usah dipuji lagi. Ada nggak kayak gitu? Saya bilang dalam dunia nyata saja ya. Walillahil masalul a'la, perumpamaan Allah lebih tinggi. Dalam dunia nyata, kalau ada sesuatu yang terpuji, tercela nggak kalau kita memuji? Gimana? Jawab dong. Tercela nggak? Ada, misalnya ada mahasiswa pinter. Kita salah nggak kalau kamu pinter ya? Kita salah nggak? Enggak lah. Enggak ada kan. Kan nggak ada kaidahnya. Orang kalau udah keren, udah nggak usah dibilang keren. Orang kalau udah cantik, nggak usah dibilang cantik. Orang udah kaya, ini nggak ada kaidah gitu. Bahkan dalam kehidupan itu tidak merupakan hal yang aneh. Maka saya suka nanya nih kepada orang-orang yang mungkin dia terpengaruh liberal dan semisalnya. Kok kenapa sih Allah diperlakukannya logikanya suka terbalik gitu, logika aneh gitu kalian. Logikanya aneh. Maka sekali saya bilang, orang-orang kayak gini, ini justru dia melawan logika. Banyak kasus mereka tidak logis, melawan logika. Sering juga melakukan logical fallacies. Gitu. Ya, sekali lagi, Islam ini agama paling logis. Maka apa yang bertentangan dengan Islam, bukan paling ya, Islam satu-satunya agama yang logis, 100%. Maka kalau ada yang bertentangan dengan Islam, maka pasti bertentangan juga dengan logika. Pasti bertentangan juga dengan logika. Nah, gitu. Mungkin terakhir ya, Mas Riwan, Yusa jadi nabi. Gitu ya. Kaleb ngapain? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Di Al-Bidayah juga nggak disebutin sama Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini saya ingat banget soalnya saya baca berulang-ulang bagian kisah para nabi di Al-Bidayah. Saya baca jujur dari zaman SMP itu berulang-ulang sampai sekarang. Gitu. Saya senang banget. Pokoknya kisah Nabi Muhammad dan kisah para nabi itu saya baca berulang-ulang dan nggak cuma satu buku. Ya. Itu mungkin juga teman-teman bagus kayak gitu. Jadi untuk kisah Nabi Muhammad dan kisah para nabi itu teman-teman jadiin agenda favorit, kalian senang baca gitu. Jadi jangan saya malah khawatir di sini siapa nih 31 hadirin yang masih live sekarang yang on. Siapa yang udah tamat satu aja buku kisah Nabi Muhammad deh. siapa? Jangan malah belum satu pun. Janganlah. Ini Ramadan atau mungkin kalian lagi banyak nyantai, work from house dan semisalnya. Coba lah sempetin juga. Mungkin gak Ramadan ya, mungkin lagi bulan Quran ya. Nanti selesai Ramadan misalnya Anda karena ini liburan seperti liburan ya, habis kuliah gitu. Seperti liburan, maka kalian manfaatin untuk baca buku-buku kisah Nabi walaupun ringkas. Wallahualam bishawab, ini yang bisa saya bahas. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sebelum suara berakhir ya, nggak masalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Mas Didan lagi pelaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Padahal tadi Anda ngarepin teman-teman nanya tentang kenapa dikutuk jadi kera, kayak kenapa Bani Israil dikutuk jadi kera. Udah nyiapin jawaban tuh, kagak nanya. Iya, ada. Saya mau nanya tapi enggak apa-apa. Enggak, nanti aja. Nanti. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk mereview kembali pelajaran yang telah dipelajari. Sampai jumpa untuk 2 hari setelah ini. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.